Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi modul 9 unit 3, meredam gejolak. Konflik apabila tidak dikendalikan dapat mengancam stabilitas nasional. Namun, di sisi lain, konflik juga dapat membentuk stabilitas sosial. Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial mendorong warga untuk mengadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga stabilitas sosial dapat ditegakkan. Penyesuaian terhadap perubahan agar konflik tidak berkepanjangan, maka diperlukan adanya upaya untuk menghindari konflik, antara lain berupa 1. Perlakuan baru bagi masyarakat kelas sosial, kelompok sosial, atau generasi tertentu yang mempunyai permasalahan, sehingga kelompok yang baru tadi akan merasa diterima dalam kelompoknya. Kedua, penerimaan individu atau sekelompok warga dalam kedudukannya yang baru, sehingga mereka akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat yang lain. Ketiga, pergantian dominasi dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat, sehingga individu atau kelompok sosial yang lain akan ikut merasakan sebagai orang yang berperan dalam kelompoknya, sehingga terjadi keseimbangan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota kelompok. Keempat, toleransi antar individu, antar kelompok sosial, dan antar masyarakat. Dengan adanya toleransi, maka tidak akan terjadi dominasi maupun kekuatan, melainkan saling menerima dan saling memahami. Jika konflik telah terjadi di masyarakat, agar tidak berkepanjangan dan merugikan semua pihak, maka diperlukan adanya pengendalian konflik. Macam-macam upaya atau langkah yang ditempuh dalam rangka menyelesaikan konflik, yaitu 1. Kompromi, yaitu bentuk-bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya. Misalnya pertikaian antar buruh dan majikan bisa diselesaikan apabila buruh dinaikkan gajinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, arbitrasi, yaitu cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sehingga pihak yang bertikai mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak. Mediasi, yaitu penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasehat, dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Misalnya, Pak Kepala Desa menjadi mediator warga masyarakat yang sedang bertikai memperebutkan lahan sawah. Hasil keputusan pada kedua belah pihak warga yang bertikai. Konversi, yaitu penyelesaian konflik apabila salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Konsiliasi, yaitu penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan. Misalnya keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Stalemate, yaitu pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan yang seimbang
kemudian berhenti pada suatu posisi tertentu. Hal ini terjadi karena keduanya tidak mempunyai harapan untuk maju atau mundur. Segregasi, yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Ceasefire, yaitu menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak yang bertikai. Displacement, yaitu usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek secara bersama. Misalnya, pertikaian suku bangsa berhenti berkonflik karena terjadinya bencana alam di daerah lain dan membantu daerah yang berdampak bencana alam.